Ini Halo Bebaners, dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya, admin alur film paling tampan dan pemberani. Gimana kabar Anda semua? Sehat? Mental aman? Saya harap kalian sedang dalam mood yang baik. Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu blok semua chat WhatsApp agar tidak mengganggu saat menonton nanti. Matikan semua notif yang masuk, siapkan semua item, kasur, bantal, selimut, celana dalam, mantan, apapun itu. Kita langsung saja ke alur cerita. Di awal film di suatu perkotaan, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih bernama Scott dan Annie yang sedang merayakan pesta. Namun di dalam hingar-bingarnya kehidupan kota, Annie dan Scott menginginkan kehidupan yang tenang. Mereka ingin membeli rumah di pedesaan dan tinggal berdua di sana. Keesokannya tanpa ragu mereka pun langsung berangkat menuju rumah yang akan dijual yang letaknya berada di pedalaman desa. Rumah tersebut nampak estetik dengan banyaknya tumbuhan merambat ke dinding dan atap rumah. Sangat menyatu dengan pepohonan yang mengelilingi rumah tersebut. Namun setibanya di sana mereka tidak menemukan si pemilik rumah. Mereka mencoba berkeliling mencari si pemilik rumah dan tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat mereka takut. Ternyata ia adalah Charlie, si pemilik rumah yang sedang memburu seekor rusa. Mereka bertiga pun mengecek seisi rumah dan nampaknya Annie sangat menyukai isi dan suasana di rumah tersebut. Scott pun mulai menanyakan harganya. Charlie memberi harga rumah senilai $3,5 juta, di mana harga tersebut membuat Scott langsung membatalkan pembeliannya. Saat Scott dan Annie hendak pulang, sama seperti yang dilakukan emak-emak penjual baju di pasar tradisional, Charlie membujuk mereka dengan menurunkan harga menjadi $3,3 juta dan akan memberikan semua furnitur rumah seperti kasur, lemari, baskom, ember, toples, dan yang lainnya. Benar saja, tawaran tersebut membuat Scott berubah pikiran dan mereka pun akhirnya jadi membeli rumah Charlie. Di hari bahagia mereka menempati rumah baru. Di sisi lain Charlie terharu karena akan meninggalkan rumah yang selama ini ia tempati. Charlie bilang setelah ini ia akan tinggal di kota Florida dan menginap di sebuah hotel bernama Royal seorang diri. Akhirnya Scott dan Annie sah menjadi pemilik rumah tersebut. Mereka cukup senang terlihat dari gerak-gerik mereka yang akan melakukan suatu kegiatan layaknya di dalam situs luar negeri berwarna biru. Dan ada juga yang berwarna oranye di mana logonya hampir sama dengan logo channel saya. Dan kalian semua sudah pasti tahu apa itu. Malamnya, sahabat baiknya yang bernama Mike datang berkunjung, namun saat kebelet pipis, ia mendengar suara aneh dan membuang puntung rokoknya di rerumputan. Saat akan pulang, ia menyadari kalau kursi mobilnya telah tersulut oleh rokok. Ia heran mengapa hal itu dapat terjadi. God damn! Keesokannya saat Scott sedang bekerja bersama kliennya, Annie kaget karena di luar ternyata sudah ada Charlie yang sedang memotong rumput. Tentunya hal tersebut sangat aneh mengingat Charlie bukan lagi pemilik rumah itu. Annie pun menanyakan Charlie perihal keberadaannya di sana. Charlie menjelaskan kalau ini semacam perpisahan terakhirnya dengan rumahnya. Ia hanya ingin memberikan sedikit perawatan di sekitar lingkungan rumah dan memberikan nomor tukang ledeng yang mengenal baik rumah tersebut. Dan setelah itu Charlie pun pergi. Saat Scott sudah pulang bekerja, Annie memberitahukan perihal itu. Di sini Scott sedikit merasa ada yang aneh dengan Charlie karena secara tiba-tiba ia datang tanpa nge-WA dulu. Keesokannya Charlie lagi-lagi datang ke rumah di mana hari itu bertepatan dengan acara makan-makan bersama dengan Mike. Di sana sempat terjadi perdebatan antara Mike dengan Charlie mengenai isi rumah. Charlie beranggapan kalau rumah tersebut sangat berkualitas apabila tidak ada perubahan di dalamnya.
Ia menganggap kalau rumahnya itu harus tetap seperti itu agar memiliki integritas. Sebaliknya, Mike justru menganggap kata integritas atau semacamnya itu hanya omong kosong. Perkataan Mike membuat Charlie emosi, sampai-sampai dalam bayangannya ia memukul kepala Mike. Namun nyatanya ia hanya bisa menahan emosi tersebut demi menghormati Scott dan Annie sebagai tuan rumah. Setelah Charlie sudah kembali ke Florida, di sini Mike menyimpulkan kalau saat ini Charlie masih menganggap rumahnya ini masih miliknya. Mike juga berpikir kalau orang yang menyulut kursi mobilnya dengan rokok adalah Charlie karena ia tidak mau ada orang lain yang mengotori lingkungan rumahnya. Mike juga berani bertaruh kalau saat ini Charlie sedang mengawasi mereka dari dalam hutan. Scott dan Mike pun pergi menuju hutan untuk mengecek apakah yang dikatakan Mike benar atau tidak. Mereka menyusuri hutan sampai akhirnya mereka disorot lampu mobil yang entah milik siapa. Mereka pun mengejarnya namun mobil tersebut keburu kabur. Keesokannya Scott memutuskan memasang CCTV di mana hal tersebut aneh mengingat dirinya tinggal di hutan. Namun karena kejadian semalam ia memutuskan untuk memasang CCTV. Tak berselang lama Charlie kembali muncul dan marah karena rumah tersebut dipasangi CCTV. Seharusnya hal tersebut menjadi tidak masalah mengingat rumah tersebut bukan lagi miliknya. Scott menjelaskan kejadian semalam dan Charlie bilang itu hanya anak-anak SMA yang sedang berkemah. Namun Scott tidak mempercayai dan mulai mencurigai Charlie. It's not your house. Di malam hari saat sedang istirahat, Scott merasakan kehadiran seseorang yang ditandai dengan hidupnya lampu keamanan. Ia pun mengecek halaman namun ia tidak menemukan seseorang di sana. Rupanya di sana sudah ada si Charlie yang sedang mengawasinya dan seperti perkataan si Mike kalau Charlie masih menganggap rumah tersebut adalah miliknya. Lah, kenapa dijual, Bapak? Keesokannya saat Scott dan Annie pulang ke rumah, lagi-lagi Charlie datang ke rumahnya. Kali ini Charlie beralasan bahwa ia membawakannya tanah untuk tanaman. Scott nampak kesal dengan tingkah Charlie yang tiba-tiba saja muncul di rumahnya dan kemudian mengusir Charlie dari sana. Keesokannya saat Scott masih ada di kantornya, lagi-lagi Charlie datang menemui Annie. Kali ini ia membawakan sebotol anggur sebagai permintaan maafnya atas kejadian kemarin. Ia juga membantu Annie memasang lampu. Annie kemudian mengajak Charlie minum bersama sampai malam karena malam ini Scott sedang lembur dengan rekan kerjanya. Scott pun pulang sesaat setelah Charlie juga pulang. Saat Scott tertidur, ia terbangun karena mendengar suara dan kemudian pergi mengeceknya. Di sana ada Annie yang juga terbangun. Saat sudah dicek ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya karena didukung dengan suasana dinginnya malam, mereka pun melakukan unboxing satu sama lain. Tanpa diduga rupanya di pintu ada Charlie yang telah memasuki rumah mereka dan sedang mengawasi mereka. Namun keberadaannya tidak diketahui oleh Scott dan Annie. Singkat cerita, saat Scott sedang jogging, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang menyenggolnya dari belakang yang membuat ia jatuh ke jurang dan pingsan. Slebeo. Scott pun dibawa ke rumah sakit dan dokter mendiagnosa kalau Scott mengalami gagal otak ringan. Mau tidak mau selama Scott belum sembuh, ia harus tetap dirawat di rumah sakit. Scott kemudian meminta Mike untuk menjaga Annie di rumah selama dirinya masih dirawat di rumah sakit. Scott juga menyimpulkan kalau orang yang menyerempetnya adalah Charlie. Scott setuju dengan perkataan Mike mengenai Charlie yang sangat terobsesi dengan rumahnya. Dan kini Charlie tidak hanya terobsesi dengan rumahnya, namun Charlie kini juga terobsesi dengan Annie. Di malam saat Annie di rumah sendiri, lagi-lagi Charlie datang ke rumahnya dengan berbelasungkawa mengenai kejadian yang dialami Scott. Ketika Charlie sedang asik mengobrol dengan Annie, di luar rumah sudah ada Mike mengawasi gerak-gerik Charlie. Namun keberadaannya diketahui oleh Charlie. Charlie mengejarnya sampai akhirnya Mike menjelaskan kalau dirinya disuruh oleh Scott untuk mengawasi Annie. Mendengar hal tersebut, Charlie memakluminya dan mengantar Mike menuju mobilnya. Dan saat bercerita, tiba-tiba Charlie membunuh Mike. Ia pun kembali menemui Annie dan berbohong dengan berpura-pura terkilir akibat mengejar orang yang mengawasinya tadi. Keesokannya Charlie sudah memasuki rumahnya dan mengintip Annie saat sedang mandi.
Charlie juga membawakan Annie bunga, namun hal tersebut bertepatan dengan kepulangan Scott dari rumah sakit. Melihat adanya Charlie, Scott pun langsung mengusirnya. Scott menemui Annie dan menyimpulkan kalau orang yang menyerempetnya adalah Charlie. Dengan segala gerak-gerik Charlie, akhirnya Annie percaya pada Scott kalau Charlie bukanlah orang yang baik. Scott pun menelepon polisi dan meminta pihak kepolisian membuatkannya surat jaga jarak untuk dikirim ke tempat tinggal Charlie sebagai bentuk peringatan. Surat tersebut terdengar asing di negara kita, ya karena memang tidak ada. Keesokannya Scott dihubungi oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian kebingungan mengenai alamat penerima surat jaga jarak, yaitu Charlie. Pihak kepolisian menemukan kalau selama ini Charlie tidak pernah menginap di Hotel Royal. Lalu di manakah Charlie tinggal selama ini? Scott juga menanyakan Brian, sahabatnya, mengenai Mike yang secara tiba-tiba menghilang. Di sini Brian juga mendapatkan kontak anak kandung Charlie yang ternyata sudah berganti nama. Saat dihubungi perihal ayahnya, anak kandung Charlie nampak ketakutan, entah apa penyebabnya. Tapi ini menjadi semakin darurat ketika di saat bersamaan Charlie diam-diam pergi ke rumah Annie yang membuat Annie terkejut. Karena Annie ruas, ia menyuruh Charlie pergi, kemudian secepatnya mengunci semua pintu karena khawatir Charlie masuk kembali ke rumah seenaknya. Saat Annie pergi ke lantai atas, ia mendengar suara pintu terbuka dan setelah ditelusuri, di situ terdapat ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat sebuah kasur yang sepertinya selama ini Charlie tinggal di sana. Annie pun terus menyusuri lorong rahasia tersebut yang mana setiap lorong terhubung dengan ruangan rumahnya. Dan saat Annie keluar dari gudang, tak sengaja ia ketahuan yang membuatnya dikejar oleh Charlie. Saat sedang melarikan diri, Annie pun melihat jasad si Mike yang dibekukan di dalam lemari pendingin sehingga Annie menyadari bahwa Charlie adalah seorang penjahat berdarah dingin. Meski sudah berusaha kabur, Annie pun tertangkap oleh Charlie yang nampaknya memiliki hasrat kepada Annie dan segera mengunboxing dirinya. Scott sendiri sedang dalam perjalanan pulang di mana dia kembali menghubungi anak kandung Charlie yang akhirnya akan menguak fakta sebenarnya di balik siapa sosok Charlie ini. Ternyata Charlie adalah seorang psikopat yang sengaja merekayasa kematian istrinya sendiri seolah-olah bunuh diri, yang mana saat istrinya berniat menceraikan Charlie dan mengambil rumahnya, Charlie pun tidak terima karena dia sangat mencintai rumah tersebut melebihi siapapun. Ya, semacam kelainan jiwa di mana mencintai suatu objek benda secara berlebihan. Sesampainya di rumah, Scott pun langsung masuk ke dalam dan tiba-tiba Charlie menyerangnya dari belakang dan terjadi sedikit adu mekanik yang akhirnya membuat Scott terjatuh dari lantai 2. Charlie pun kembali ke kamar untuk melanjutkan unboxingnya kepada si Annie dan tiba-tiba dia dipukul kaca dari belakang oleh si Annie, namun hal itu tidak membuat Charlie menyerah. Saat Charlie akan membunuh Annie, datanglah Scott yang berhasil bangkit, di mana saat mereka berdua adu mekanik, Annie mengambil pisau kemudian menusuk Charlie dari belakang dan bodohnya, Annie tidak melukainya dengan benar atau setidaknya memastikan si Charlie sudah mati. Ia malah langsung menghampiri Scott dan berbicara panjang lebar, padahal bicaranya bisa nanti loh guys. Karena kebodohannya itu, Charlie berhasil mengambil senjatanya di dalam ruang rahasia sehingga saat Annie dan Scott akan pergi, ia pun keburu mengejar mereka berdua. Scott dan Annie pun segera pergi ke kamar dan bersembunyi di balik pintu sehingga saat Charlie masuk, Scott pun terlihat sudah memegang sebuah tongkat baseball dan langsung menghantam tempurung kepala Charlie hingga tidak berdaya. Scott pun mengambil senjatanya, namun Charlie mengatakan bahwa dia tidak akan berani menembaknya karena Scott terlalu pengecut untuk melakukan itu. Namun saat Annie menghubungi polisi dan mengatakan bahwa suaminya telah menembak seorang penyusup, mau tidak mau Scott harus menembaknya karena jika tidak, maka mereka berdua akan dianggap memberikan laporan palsu kepada pihak kepolisian. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan eksistensi kalian. Share dan buktikan kalau kalian adalah makhluk yang bernafas. Tetap semangat dan jadilah beban yang berguna bagi orang lain. Terima kasih and see you next time.